Selamat malam, Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Mari kita ada dalam ibadah kemitraan Gereja Protestan Maluku, Jemaat Immanuel Ternate. Mari kita berdoa. Tuhan, sumber kehidupan, kepadamu di malam hari ini kami datang mengucap syukur dan mau bilang banyak terima kasih. Oleh karena kasih dan kebaikan, kami boleh ada di malam hari ini dengan selamat. Kami akan beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu dalam ibadah kemitraan saat ini. Biarlah ibadah ini kami dasari hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Kami akan mendengar akan sabda Tuhan. Tuhan, sebelum kami membaca, kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami semua, supaya firman-Mu yang kami baca kami dengar, kami dimampukan untuk mengerti serta melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di malam hari ini kita akan membaca sabda Allah yang terambil dalam kitab kudus Perjanjian Baru, pertama Korintus pasal 9, terbaca ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hak dan Kewajiban Rasul. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain, aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu, aku adalah rasul, sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengerti aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam perangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukankah hanya pikiran manusia saja? Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk beroleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kami, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Demikianlah pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saudaraku, bulan Oktober merupakan bulan pekabaran Injil bagi kita di
Jemaat Gereja Protestan Maluku. Suatu keyakinan kita sebagai orang percaya bahwa sekalipun ada banyak tantangan, termasuk tantangan pandemi COVID-19, Gereja Tuhan tetap akan bertumbuh. Tantangan yang dihadapi gereja sangat beragam dan datangnya bukan saja dari luar gereja, tetapi ada banyak tantangan yang datang dari dalam gereja sendiri. Hari ini, sebagai laki-laki dan perempuan GPM, kita hendak belajar dari karya pelayanan dan kasih yang dilakukan oleh Rasul Paulus bagi jemaat di Korintus. Perlu diketahui bahwa Korintus adalah sebuah kota di Yunani, ibu kota provinsi Akaya yang termasuk wilayah pemerintahan Roma. Kota ini penduduknya sangat majemuk dan dari sisi sosial, budaya, bahkan agama, dan terkenal karena kemajuannya dalam perdagangan. Kebudayaannya yang tinggi, tetapi juga karena moral warganya yang buruk. Yang terutama menjadi pemikiran Paulus ialah tentang perpecahan dan kebejatan moral, persoalan seks dan perkawinan, tata tertib dalam jemaat, karunia-karunia roh, dan tentang kebangkitan orang mati. Adanya sikap antipati dari umat terhadap pelayan tentu karena dianggap tidak sejalan dengan mereka. Malah ada juga yang meragukan keberadaan seorang pelayan. Itulah realita yang kita hadapi dalam pelayanan di gereja kita. Hal ini bukan tidak mungkin bisa membuat kerajinan pelayan tersebut menjadi kendor. Dalam bacaan kita dijelaskan bahwa saat ada sebagian jemaat yang meragukan keberadaannya sebagai rasul, alih-alih kecewa, Paulus justru membuktikan bahwa keraguan mereka tidak benar. Laki-laki dan perempuan GPM yang memuliakan Allah. Cara Paulus menjawab persoalan ini adalah dengan mengajukan banyak hak-hak istimewa yang dimilikinya sebagai seorang rasul. Namun, ia tidak menuntutnya jika hal itu dapat menjadi bahan sandungan bagi orang lain yang imannya belum terlalu kuat. Satu-satunya hak yang ia selalu tuntut adalah pelayanannya selalu didukung oleh jemaat. Bagi Paulus, yang baik dan benar itu mesti menjadi pegangan setiap orang Kristen dalam menjalani hidup berimannya. Tetapi jangan lupa bahwa yang baik dan benar itu belum tentu dapat membangun persekutuan jemaat. Jadi, dalam melakukan kesaksian dan pelayanan, harus aspek ini diperhatikan sebagai semua warga jemaat. Belum tentu justru yang sedang bertumbuh inilah yang harus diperhatikan. Misalnya, sebagai seorang rasul, maka Paulus berhak untuk memperoleh upah. Tetapi ia tidak mau menuntut hal itu sebab ia takut jangan sampai ada jemaat, terutama mereka yang wawasan bergerejanya belum baik, dapat menilainya bahwa ia melayani demi upah. Jadi bukan Paulus menganggap upah itu tidak penting, tetapi baginya kesadaran jemaat untuk menopang pelayanan yang dipercayakan Tuhan baginya yang jauh lebih penting. Sebab seorang pelayan yang baik tentu ia melayani dengan tujuan agar Tuhan dimuliakan dan bukan supaya memperoleh upah. Jadi Tuhan dan kemuliaannya harus ditempatkan di atas segalanya dan bukan materi yang di atas segalanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Paulus mengingatkan dan menegaskan kepada jemaat Korintus akan identitasnya sebagai rasul Tuhan dengan menceritakan tentang peristiwa pertobatan, perjumpaannya dengan Yesus, dan perjuangannya memberitakan Injil. Perubahan Paulus menjadi bukti bagi mereka bahwa Kristus dengan tuntunan Roh Kudus-Nya mampu mengubah kehidupan seseorang dan membuat orang itu semakin bersemangat untuk melakukan pelayanannya. Mari belajar dari semangat melayani Rasul Paulus. Jangan kecewa atas
Apapun yang diputuskan, jika kita harus berhadapan dengan tantangan, entah itu pada saat kita melayani sebagai pelayan di gereja, melayani sebagai pekerja di tempat pekerjaan, maupun dalam pelayanan bagi keluarga di rumah. Tetaplah menjadi taat dan setia dalam melayani, karena ada Roh Kudus yang menuntun kita, dan kita yakin bahwa dari Tuhanlah segala berkat akan dilimpahkan bagi setiap orang beriman yang bersandar dan berlindung padanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua yang mendengarkan firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita tenang dan kita menghampiri Allah di dalam doa. Mari berdoa. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan Yesus, Tuhan semesta alam, Bapa pencipta langit dan bumi. Kepadamu di malam hari ini, kami datang mengucap syukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami datang mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau selalu ada dan bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati setiap hidup dan kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, di saat ini Tuhan kami datang dan mau bilang bahwa kami ada dan hidup hingga saat dan detik ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua itu karena kasih dan pertolongan Tuhan. Kami sebagai umat kepunyaan-Mu Tuhan, kami hanya bisa datang bersandar dan berpengharapan di dalam kasih Kristus, karena kami percaya bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Hidup ini adalah anugerah yang Tuhan beri bagi kami. Maka sepatutnya kami tetap terus datang mengucap syukur dalam segala hal. Bapa yang baik, Bapa yang kekal kudus, inilah kami sebagai umat-Mu, laki-laki dan perempuan gereja. Kami datang menyatu hati berdoa bersama. Kami datang membawa seluruh hidup dan pergumulan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau ada di tengah-tengah setiap pergumulan kami, baik secara pribadi, keluarga, rumah tangga kami. Kami bergumul, biarlah Tuhan memberkati kami semua. Tuhan ada di tengah-tengah setiap kerjaan, aktivitas
usaha yang kami gelumuti setiap hari. Baik kami yang bekerja sebagai PNS maupun pegawai swasta dan juga ibu-ibu rumah tangga yang sedang ojek, nelayan, petani, maupun yang sedang berjualan. Tuhan memberkati kami semua dengan usaha-usaha kami. Kami percaya bahwa Tuhanlah sumber segala berkat, akan memberkati akan kehidupan kami yang ada di kota ini. Bapa yang baik, Bapa yang kekal dan kudus, firman-Mu telah kami dengar bersama. Biarlah Tuhan memberkati firman-Mu ini bagi kehidupan kami, agar ketika kami menjalani hari-hari hidup yang adalah pemberian Tuhan di kota ini, kami dituntun selalu untuk melakukan semua karya kebaikan Kristus di tengah-tengah kami menjalani hidup ini, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajarilah kepada kami Tuhan untuk tetap terus melakukan semua karya kebaikan Tuhan dimanapun kami berada, lewat sikap dan perbuatan kami yang mencerminkan kasih dan karya Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Tuntun kami selalu Tuhan, jaga dan lindungi, pelihara kami dimanapun kami berada. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Sebagai warga gereja, kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jauhkanlah kami semua dari virus corona yang sementara ini merajalela di tempat di mana kami tinggal. Tuhan, jauhkanlah kami agar kami boleh terhindar dan kami tetap hidup sehat dan kami mampu untuk melakukan semua tugas dan tanggung jawab kami dengan baik adanya. Kami mendoakan umat Tuhan yang bergumul dengan sakit penyakit mereka, baik mereka yang sakit di rumah sakit, Tuhan memberkati mereka. Tuhan memulihkan dan sembuhkan mereka dengan kasih dan karunia Tuhan. Secara khusus kami mendoakan Bapak Stefanus Orno yang sedang terbaring di rumah sakit karena kondisi tubuh yang lemah. Tuhan memberkati makanan, minuman. Tuhan memberkati para dokter, semua yang bertugas melayani, agar dengan tangan-tangan mereka kami percaya ada sukacita, ada berkat kesembuhan yang Tuhan sediakan bagi Bapak terkasih Bapak Orno. Kuatkan dan mampukan mereka selalu Tuhan dalam menjalani hidup ini. Bapa yang baik, Bapa yang kekal dan kudus, kami telah memberi persembahan syukur kepadamu. Kami percaya Tuhan Yesus menerima dan berkati, dan biarlah apa yang kami berikan kepadamu Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mendoakan seluruh hidup dan kehidupan kami, laki-laki gereja, perempuan, kami semua yang ada di kota ini. Biarlah kami tetap terus dituntun dan melakukan seluruh karya aktivitas kami dengan baik adanya, dengan selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan syukur kami di malam hari ini. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian ibadah kita di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita. Selamat malam, Shalom.